Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Vivi akan membedah buku Berpikir Positif. Berpikir positif agar Anda tetap pede menghadapi hidup. Ya maaf sih. Nah, di sini tuh ada motivasi agar Anda tetap pede menghadapi hidup. Kalian Vivi rekomendasikan banget untuk baca buku ini dari A.N. Ubaidi. Ini keren banget bukunya. Di sinopsisnya juga berpikir positif agar Anda tetap pede menghadapi hidup. Orang yang pedenya bagus biasanya punya keputusan hidup yang mantap, tidak pelin-pelan, tidak ragu-ragu, dan tidak minder. Jadi ketika kita positif, bahwasannya hidup kita itu harus ya udah deh, bismillahirrahmanirrahim, pede aja gitu tuh. Gak usah minder, gak usah lihat kanan, lihat kiri, fokus aja sama tujuan kita. Karena pada dasarnya kita itu memiliki tujuan yang berbeda. Orang yang pedenya bagus biasanya punya power personal yang kuat dan disegani. Keren banget kan? Ini tuh ketika kita pedenya udah keren banget, banyak banget orang-orang, ih kok bisa ya, ih kok keren banget, pengen deh ikutan kayak dia. Gimana caranya kita itu bisa pede menghadapi hidup? Orang yang pedenya bagus biasanya relatif lebih terbatas dari berbagai rasa terancam atau rasa tertekan, baik itu oleh keadaan atau lingkungannya itu sendiri. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita itu pedenya udah bagus, pasti kita itu relatif terbatas dari berbagai rasa terancam. Gak usah mikirin yang gak terlalu penting, kita itu harus fokus dengan tujuan kita yang tadi. Karena pada dasarnya kita itu memiliki tujuan. Apalagi memiliki tujuan hidup. Orang yang pedenya bagus biasanya punya jati diri yang jauh lebih kuat dan lebih jelas. Pasti punya tujuan yang jelas ya. Misalkan kita itu punya mimpi. Mimpi itu harus kita peroleh dengan usaha, dengan kerja keras yang konsisten. Ketika kita konsisten dengan mimpi kita, maka mimpi kita akan tercapai. Orang yang pedenya bagus biasanya punya komitmen yang kuat untuk maju atau punya kesadaran tanggung jawab yang lebih tinggi. Ini tuh pasti orang yang sudah berpikir positif itu pasti memiliki tanggung jawab. Apapun yang dilakukan, ketika kita melakukan sesuatu pasti itu ada resiko. Nah, resiko itu yang harus kita tanggung jawab, yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Tentang penulis ini lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Jauh ya. Melalui pendidikan dari pesantren Al-Rasyid di daerahnya. Ini keren banget bukunya. Vivi motivasi banget buat baca buku ini dan gak akan pernah bosan untuk baca buku ini. Sini ada pepatah mengatakan bahwasannya kepercayaan diri adalah hasil dari persiapan matang. Kita tuh harus percaya diri apapun yang terjadi. Misalkan di dalam sekolah ya, ingin mengajukan pertanyaan bahwasanya kita itu tidak memahami, tetapi kita itu ingin bertanya. Ya sudahlah, angkat tangan, saya akan bertanya mengenai soal berikut. Nah, bahwasanya kita itu akan mengangkat tangan itu akan sulit sih sebenarnya. Takut salah, takut diledekin, takut banyak sekali ya pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Oke, sekarang hilangkan. Ketika kita tidak bisa, kita harus bertanya. Apa saja yang bisa kita jadikan alasan untuk tetap pede? Salah satunya adalah nikmat yang sudah kita miliki. Apa itu nikmat?
Nikmat adalah segala hal yang membuat hidup kita nyaman atau enak. Kita itu harus menikmati, harus mensyukuri apapun yang terjadi. Kita itu harus bersyukur. Nah, nikmat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, nikmat yang berupa hasil, nikmat yang tinggal pakai, nikmat yang tinggal dinikmati. Ini misalnya anggota tubuh kita itu sebagai nikmat banget, nikmat sehat, sumber daya alam, fasilitas alam yang mendukung kehidupan kita dan lainnya. Ada sinar matahari. Nah, itu semua adalah nikmat Tuhan yang sudah ada begitu kita lahir. Ini disebut dengan nikmat. Karena seandainya ini semua tidak ada, pasti kenikmatannya hidup kita itu terancam. Jadi kita harus bersyukur dan harus menikmati segalanya. Stop, jangan mengeluh dalam keadaan apapun. Sini juga ada nikmat profesional, nikmat personal. Nikmat personal dulu ya. Nikmat personal itu misalkan bakatnya. Bakat itu muncul dalam bentuk kemampuan yang sifatnya umum dan bisa dalam bentuk kemampuan yang sifatnya spesifik. Kemampuan yang kita miliki, misalkan kita itu pandai sekali dalam membaca puisi atau membuat puisi dengan karya kita sendiri. Itu adalah nikmat personal. Andalah yang bertanggung jawab. Andalah yang bertanggung jawab atas keyakinan Anda. Andalah yang bertanggung jawab atas isi pikiran Anda. Dan Andalah yang bertanggung jawab atas isi perasaan Anda. Andalah yang bertanggung jawab atas tindakan Anda. Jadi kita yang kita lakukan pasti kita itu harus bertanggung jawab. Perlu kita sadari bahwa perubahan konsep diri memang tidak bisa mengubah kenyataan. Tetapi untuk mengubah kenyataan dibutuhkan perubahan-perubahan sendiri. Sebenarnya karakteristik itu bisa dirubah atau enggak? Jawabannya tergantung. Ketika kita ingin mencoba lebih baik, kenapa enggak gitu. Jadi perubahan-perubahan itu akan mengubah pada diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Tetapi orang lain itu yang menginspirasi kita. Contohnya, wah itu tutur katanya bagus sekali, wah itu menarik sekali cara dia berbicara. Itu boleh sebagai inspirasi, tapi yang mengubah kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Punya perasaan positif akan mendorong kita melakukan hal-hal positif. Semakin banyak tindakan positif yang kita lakukan, semakin positif pula perasaan kita. Jadi kita itu harus berpikir positif. Apapun yang terjadi, apapun dimanapun tempatnya, kita harus berpikir positif. Karena ketika kita berpikir positif, disitulah jalannya selalu lurus terus. Oh ya, ini tuh positif, jangan takut, terus jalan, karena hidup itu masih panjang. Jangan mikirin yang gak terlalu penting, pikirin aja diri kita sendiri dan pikirin di lingkungan kita. Jangan seolah-olah loh kok kayak gini, hidup tuh kayak gini terus ya, kok gak berubah-berubah. Kita yang berubah, kita yang harus berubah, bukan orang lain yang disuruh berubah. Hari diri kita sendiri dulu, baru orang lain. Secara umum bisa dijelaskan bahwa terbentuknya konsep diri itu bersumber dari dua arah, yaitu dari internal diri kita sendiri atau pilihan sendiri, terlepas itu sadar atau tidaknya. Nah, kalau eksternal itu bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan, dari masyarakat, ya itu bisa yang selalu menginspirasi hidup kita seperti itu. Semua orang setiap saat telah membuktikan siapa dirinya dengan berbagai tindakan yang dilakukannya.
Jadi kalau kita berhasil mengatasi berbagai hal yang menghambat keinginan kita untuk berprestasi, maka keberhasilan itu adalah bukti siapa diri kita. Sebaliknya, kalau kita gagal atau pasrah, kalah, maka kepasrahan dan kekalahan itu adalah bukti siapa diri kita. Jadi itu semua bisa membuktikan gitu loh. Jadi kita itu harus bersyukur dan harus berpikiran positif. Kenyataan orang terlalu lama melihat pintu yang sudah tertutup, padahal sudah ada pintu lain yang terbuka untuk dirinya. Nah, ini artinya kepasrahan kepada Tuhan ya. Maksudnya kalau melihat hasil sejumlah kebijakan dan prakteknya, semua pengusaha yang sudah berhasil menjadi pengusaha memiliki tingkat kepasrahan yang bagus terhadap Tuhannya. Ini antara lain dijelaskan, misalnya mereka mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama itu kita cepat bikin KO oleh tantangan. Kita cepat dibikin KO oleh tantangan. Loh, ini susah sekali. Padahal kita belum coba gitu loh. Harusnya kita mencoba dulu ya. Ketika ada tantangan, kita itu harus mencoba dulu. Jangan pasrah. Kita harus santai, harus menyikapi. Oh, seperti ini. Oh, begitu. Walaupun kita gagal gitu, setidaknya kita harus mencoba. Walaupun kita gagal nih di dalam tantangan itu, kita nggak bisa apa-apa, tapi kita harus mencoba, berusaha dan terus berusaha. Melangkah maju, menantang tantangan dan berusaha mengendalikan kontrol. Kita itu harus santai kan, kayak tadi. Kita itu harus santai mengambil keputusan, kita tuh harus bisa mengontrol diri kita. Jangan baper, jangan emosi, jangan semuanya. Pokoknya kita itu harus mengontrol diri kita sendiri, itu lebih baik ya. Mengambil tindakan untuk menciptakan peluang dari kemalangan yang dialami. Kita itu harus mengambil keputusan, tapi mengambil keputusannya jangan seolah-olah kita itu bos. No, tidak. Tetapi kita itu mengambil keputusan dengan kebijakan yang ada, dengan aturan yang ada, baru kita mengambil keputusan yang baik. Jika peraturan tidak ada, kita buat peraturan baru, tapi harus disepakati, harus dengan musyawarah. Tidak boleh mengambil tindakan sendiri, itu tidak baik, tidak direkomendasikan. Karena kita itu di sini harus berjuang dan berpikiran positif. Tidak boleh egois, apalagi baper. No baper ya. Merebut tanggung jawab hidup, bukan membiarkan tanggung jawab. Merebut tanggung jawab, kita tuh tidak boleh merebut tanggung jawab orang lain. Misalkan kita di sini sebagai bawahan sekretaris misalkan. Nah, pemimpin kita itu kan sebagai ketua nih di sini. Kita tidak boleh seolah-olah seperti ketua. Oh, nanti kayak gini, nanti kayak gini, nanti kayak gitu, nanti kamu harus kayak gini, nanti harus kayak gitu, ribet. Enggak usah. Ketika kita tidak suka dengan seperti itu, atau kita ada suatu unek-unek di dalam organisasi tersebut, lebih baik kita itu harus musyawarah. Nih, saya nggak suka kayak gini, gimana solusinya? Ada nggak nih solusi-solusi yang tepat kira-kira? Jika tidak ada, ya baiklah, mungkin saya harus seperti ini, bagaimana? Nah, kita meminta solusi, sebaiknya kita meminta solusi. Memiliki kemampuan untuk mempelajari kesalahan, meyakini keputusan dan tetap menjaga sudut pandang yang positif. Ini maksudnya kayak gini teman-teman, sahabat, bisa kalian di dalam musyawarah itu kita tidak sepakat nih, sebenarnya kita itu tidak sepakat, tetapi lebih baik kita terima gitu loh.
pendapat kita tidak diterima sama orang tersebut, tetapi setidaknya kita itu sudah mengungkapkan. Ketika mereka tidak setuju dengan pendapat saya, ya sudah, mau gimana, yang penting kami sudah mengungkapkan, seperti itu. Jangan berpikiran negatif. Ketika kita berpikiran negatif, loh kok aku nggak direspon sih, pernah nggak sih teman-teman sahabat Vivi yang ngalamin kayak gitu? Nah, berpikiran seperti itu, Vivi mau cerita mengenai pengalaman Vivi sendiri di masa-masa sekolah. Di masa-masa sekolah itu, waktu itu terjadinya Vivi itu sebagai sekretaris ya. Nah, Vivi tuh bingung nih untuk mengambil keputusan yang bagaimana. Permasalahannya cuma satu, ada seseorang yang ada seseorang yang pengen keluar dengan alasan yang something ya, kita berpikir juga nggak tahu, alasannya masih belum jelas. Itu minta pendapat ke Vivi. Kata Vivi jawab gini, lebih baik kamu konfirmasi kepada ketua yang bersangkutan. Daripada diskusi mah boleh diskusi, kita boleh memberikan saran, cuma saran itu dia pengen keluar aja dari organisasi tersebut. Menurut Vivi mah tindakan yang dia lakukan itu mengambil keputusan sendiri, itu tidak baik. Kalau misalkan kalian nih, teman-teman yang ada di sini, sahabat Vivi, kalian pengen keluar dari organisasi, ya udah, kalian kan masuk, kita hargain. Keluar pun kita harus hargain juga gitu tuh. Kalian harus punya image yang bagus gitu tuh, pemikiran yang bagus, alasan yang jernih untuk bisa keluar dari organisasi itu. Jangan seolah-olah kita nggak masuk terus, jadi seolah-olah ada kegiatan besar ke diajak. Bukan seperti itu, karena kita juga di sini tuh sama-sama berjuang untuk mensukseskan organisasi tersebut. Seperti itu. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain? Kalau Vivi pernah gitu tuh, ada yang kayak gitu. Cuma Vivi mah bakalan jawabnya ya mangga dimusyawarahin, kamu gimana nih, kenapa mesti keluar, apa nggak ada pilihan lain untuk keluar dari organisasi tersebut. Karena kan organisasi itu bisa membawa kamu, yang pertama, mendapatkan beasiswa seutuhnya, bisa membawa kamu pengalaman-pengalaman yang luar biasa, bisa membawa kamu mencari yang nggak ada jadi ada gitu. Saya contohnya di organisasi tuh di sekolah nggak diajarin gitu tuh, pernah diajarin yang namanya organisasi tuh kayak gimana ya di sekolah gitu tuh, kecuali di organisasi eskulnya beda ya. Kalau misalkan di sekolah itu kan kita lebih memfokuskan belajar. Nah, kalau misalkan di organisasinya itu lebih fokus ke arah yang ya organisasi perkumpulan, kayak seolah-olah kita di suatu pekerjaan dijadikan satu, itu beda-beda karakternya, ya nggak sih, beda-beda karakternya, dan kita itu harus tahu satu sama lain. Pernah sih jadi ketua juga bingung ya, maksudnya dalam artian kalau ngasih pendapat yang nggak cocok gitu tuh, kalau ngasih informasi yang nggak jelas, apalagi ada lah ya. Cuma ya seru gitu tuh, asik lah pokoknya. Kalian tuh harus mencari pengalaman yang luar biasa, karena ketika kita sudah menikah itu sulit lagi untuk mencari pengalaman itu, karena yang pertama kita itu harus minta restu suami, ya bukan lagi restu orang tua, karena kita kan udah sama suami kita masing-masing gitu loh. Itu sangat disayangkan. Jadi buat sahabat Vivi, kalian yang masih sekolah, Vivi rekomendasikan untuk ikut organisasi biar kalian tuh tahu, dan kalian harus berpikir positif. Kalau misalkan kalian pulang sekolah itu kayak kupu-kupu ya, sekolah pulang. Jadi kalau bisa ya ikutin dulu lah pengalaman sekolah kalian masih muda.
kalian masih muda, kalian masih jernih pikirannya. Ya, ada yang tanya, apa sih, pacaran boleh enggak masa-masa sekolah? Pacaran boleh enggak masa-masa sekolah? Harus dijawab sekarang ya. Ya, gimana ya, bingung banget sih sebenarnya. Masa-masa sekolah boleh pacaran enggak? Kalau dibilang boleh nih, boleh, tujuannya harus ada tujuannya ya. Ya, kita berpikir ke organisasi aja. Misalkan kita itu masa-masa sekolah pacaran nih, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan boleh, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi harus ada tujuannya. Tujuannya untuk menginspirasi, tujuannya untuk memotivasi agar semangat lagi. Misalkan nggak boleh, kalau misalkan nggak boleh, ya memang kalau dalam ajaran Islam nggak boleh sih, nggak boleh ya, dosa juga kan. Tapi kalau misalkan deket tapi nggak pacaran, nggak apa-apa, sebagai motivasi aja. Jadi boleh enggak, tidak direkomendasikan. Gimana sih cara memanajemen organisasi yang baik dan benar? Oke. Gimana caranya memanajemen organisasi yang baik dan benar? Yang pertama itu harus tepat waktu ya. Punya waktu, punya schedule nih, catatan penting biar kita itu memanage dengan baik dan benar gitu. Jangan seolah-olah berangkat pulang, jadi kita nggak punya tujuan yang baik gitu tuh. Jadi kita harus punya tujuan tertentu. Schedule, misalkan timing hari Senin apa jadwalnya, hari Selasa apa jadwalnya, hari Minggu pun apa. Organisasi sama pekerjaan rumah jangan ditimbas gitu tuh, harus punya schedule yang baik. Jadi Vivi pertegas lagi, yang jawaban pertama tidak boleh ya, dosa. Jawaban yang kedua sudah jelas, kita itu harus bikin schedule. Ada lagi pertanyaannya? Boleh tulis di kolom komentar. Apa arti dari sebuah keyakinan? Keyakinan sama siapa? Sahabat. Apa arti sebuah keyakinan sama sahabat? Keyakinan sama sahabat ya. Kalau sama sahabat mah lebih ke ini sih, lebih silaturahminya harus ada ya. Walaupun udah rumah tangga, udah jauh-jauh, udah punya anak, udah banyak lah, ada yang kuliah lagi, ada yang belajar lagi, ada yang segala macam. Ya kita itu harus satu sih, jaga komunikasi yang penting. Jaga komunikasi apapun yang terjadi. Misalkan sahabat kita itu lagi jauh di sana, aku juga nggak tahu. Ya semoga aja sahabat-sahabat aku baik-baik aja ya, dan selalu dilindungi Allah, amin. Buat sahabat-sahabat TV yang lagi nonton juga, semoga aja kalian mendapatkan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang banyak gitu. Pertanyaan dibuka sesi terakhir ya. Penting mana sekolah sama organisasi? Keduanya penting. Kalau organisasi itu mendapatkan pengalaman yang lebih. Misalkan cara mendapatkan beasiswa itu kan harus ikut organisasi. Yang pertama itu meringankan keluarga, ya nggak? Kalau sekolah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, teman yang solid, teman yang akrab. Kalau organisasi kita mendapatkan pengalaman yang menantang gitu loh. Misalkan jambore nasional, pramuka, paskibra, cara 17 Agustusan, jadi pengibar, semuanya punya pengalaman yang luar biasa yang belum tentu orang lain punya, seperti itu. Jadi kalian dari sekarang ayo dong ikut organisasi yang ada di sekolah kalian. Apa pesan Vivi selama di sekolah? Pesannya seneng banget bisa sekolah. Terima kasih ya buat keluarga Vivi yang telah menyekolahkan Vivi sampai lulus sarjana. Terima kasih untuk Ibu Umi, untuk
Bapak, untuk keluarga, adik-adikku sekalian. Terima kasih banyak. Tapi Vivi tanggung jawab saat ini adalah bagaimana caranya untuk menyekolahkan adik-adik Vivi sampai lulus sama kayak seperti Vivinya gitu. Baik, kenalin dong dari sekolah mana aja Vivi tuh. Oh, pengalaman sekolah gitu maksudnya ya. Oke. Vivi itu sekolahnya di TK Awaslia nih dulu. Tahun berapa ya? Tahun berapa ya di TK Awaslia? Terus pindah tuh di Tegal Gubuk. Setelah itu di Purwakarta juga pernah. Kalau di Tegal Gubuk tuh SD apa ya, SD tingkat kalau nggak salah, SD tingkat. Kalau di Purwakartanya SDN Sikawinata 3. Di sini ada nggak yang dari Purwakarta terus dekat SDN Sikawinata 3? Itu dulu pernah di situ. Pindah lagi nih ke Cirebon kelas 1 ya, waktu kelas 1, kelas 2 nya pindah lagi ke Cirebon di MI Awaslia. Terus pindah lagi, bukan pindah tuh karena nggak naik, bukan, karena biasa orang tuanya pindah-pindah karena pengen cari bener-bener penetapan ya, dan aku korbannya, tapi nggak apa-apa, senang banget. Nah, terus pindah nih yang terakhir, pindah tuh kelas berapa ya, kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 di SDN 2 Sumber, di SDN 2 Sumber. Kenapa milih di SDN 2 Sumber? Karena salah satunya kepala sekolahnya ya teman dekat Umi gitu tuh, yang ngobrol-ngobrol yang nyambung gitu tuh. Nah, di SDN 2 Sumber kan, setelah di SDN 2 Sumber SMP tuh, SMP-nya masuknya ke 2 Sumber. Kenapa nggak ke 1? Karena ya pengen cari yang beda aja sih. Vivi orangnya emang cari yang beda, tantangannya beda. Ujung-ujungnya adik-adik Vivi juga sama SD-nya. Terus kayak SMP-nya beda. Nah, di SMP itu ikut organisasinya pramuka ya. Pramuka jadi sekretaris. Terus ikut apa lagi ya? OSIS, tapi cuma masuk doang OSIS. Sudah keluar lagi. Ikut dance juga, paduan suara juga dance. Dulu kita punya tim namanya dance DIV, ADIUVV, itu dulu banget ya. Masih ada foto-fotonya juga. Nah, terus beranjak ke SMA Vivi itu di SMA 5 Kota Cirebon, SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Di tempatnya itu di sana, di kota, di Majasem ya, di Majasem. Di sana itu ikut organisasi. Yang pertama itu pramuka, yang kedua itu OSIS, ketiga itu sempat pernah ikut IRM tapi nggak masuk gitu karena bentrok semua. Ikut paduan suara juga, ikut apa lagi ya, ikut Panglima Pencinta Alam SMA Negeri 5. Itu Panglima itu jadi mendaki kayak gitu-gitu, kayak penghijauan gitu sih programnya. Suka. Terus jurnalistik pernah sih jadi ketua. Terus habis jurnalistik itu udah ikut-ikutnya banyak ya, tapi nggak pernah dapet ranking, nggak pernah, soalnya suka nggak pernah dapat ranking SD, SMP, SMA. Beranjak SMA mau ikut SBMPTN tuh nggak diizinin juga kan, karena nggak restu orang tua, yang nggak lolos gitu tuh, belajar les segala macam nggak lolos karena nggak restu orang tua. Teman-teman, kalau restu orang tua itu perlu banget. Nah, terus beranjak ke kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di situ ikut organisasi CMC. Nah, CMC itu sekarangnya berubah menjadi nama, diganti menjadi nama CE Computer Education kalau nggak salah ya. Computer Education. Ikut apa lagi ya, ikut hima PGSD karena jurusan PGSD kan, hima PGSD. Terus ada lagi satu lagi, apa tuh namanya, apa ya namanya IMM, Ikatan Muhammad
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, iya, IMM. Nah, ikut IMM kan. Nah, itu setelah itu beranjak ke semester 7 Vivi menikah sama itu tuh sama itu deh. Nah, udah menikah. Itu menikah itu pas lagi proses penyusunan skripsi, sebelum penyusunan skripsi. Tapi alhamdulillahnya di semester 4 3 ding, semester 3 ganjil itu dapat beasiswanya Indosemen. Alhamdulillah sampai lulus. Dan gak kebayang lagi dapat penghargaan dari kampus, peringkat 2. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dari situ Vivi tuh mikir di kuliah, tau gak sih sahabat Vivi tuh sempat mikir gini, loh kok aku gak pernah ya dapat ranking kayak gitu kan. Berpikiran negatif, bukan positif kayak gini. Gak pernah dapat ranking. Sekali aja pengen banget ya Allah dapat ranking yang bener-bener gitu tuh, masuk 10 besar aja gak pernah gitu tuh. Subhanallah banget, dikasihkan sama Allah. Ya udahlah, jangan tanggung-tanggung, rindu aja gitu. Seneng banget ya pulang tuh pas wisuda tuh, ya Allah seneng banget, pokoknya seneng banget, senangnya bukan main. Seneng banget ditonton berapa ratus mahasiswa, terus ditonton sama dosen-dosen yang keren dan luar biasa, profesor semuanya. Ya alhamdulillah gitu tuh, bisa nyenengin orang tua. Setidaknya kalau misalkan kita teman-teman, kalau misalkan kita nggak bisa ngasih segalanya buat orang tua, setidaknya kita itu bisa memberikan senyuman ya, memberikan senyuman. Jangan yang nyusahin lah, setidaknya nggak usah nyusahin. Selagi kita nggak bisa, udah aja gitu tuh, nggak usah nyusahin orang tua, karena pada dasarnya orang tua juga dulu susah gitu tuh ya. Perjuangan orang tua membesarin anak-anaknya itu sulit lah ya. Dari gak punya sampai pengen punya uang, dari pengen punya uang, pengen punya segala-galanya, buka ini buka itu, bangkrut, ketipu segala macam ya, ceritanya juga panjang. Pasti teman-teman juga punya kan berpikiran yang seperti itu. Nah, pada dasarnya Vivi tuh bingung juga sih waktu itu, selesai kuliah nih, pengen kuliah S2 kan, posisi udah nikah ya, pengennya sih S2. Cuma berhubung karena udah nikah juga ribet juga kan, ya udahlah. Dan alhamdulillah itu mau cerita juga, suami tuh S3 tuh, ikut S3. Nah alhamdulillah itu dapat beasiswa, ya Allah, emang rezeki itu gak kemana kan. S3 alhamdulillahnya di UPI, jurusan matematika. Setelah itu ya, untuk kerjaan saat ini Vivi sendiri tuh masih di sekolah, ngabdi ke sekolah juga, besarin JSI juga, sama bisnisnya ya, promosi kayak gitu-gitu, marketing. Ya seneng aja sih, seneng gitu tuh, pokoknya seneng banget. Jadi teman-teman kalian, Vivi mau titip pesan nih, satu, kalian itu tidak boleh bikin orang tua cemberut. Apapun itu gak boleh, tidak direkomendasikan. Haruslah bikin orang tua senyum, setidaknya senyum aja, bikin mereka tertawa. Kita tidak bisa memberikan uang sepeser pun, kita tidak bisa, tapi setidaknya kita itu harus bisa bikin orang tua tersenyum, jangan sampai orang tua mengatakan segala sesuatu yang kita tidak inginkan. Apalagi kalau wanita ya, perempuan itu kan sensitif. Kalau misalkan dibilang apapun itu gitu tuh, kita tidak terima ya, sensitif gitu tuh. Lebih baik kita harus menjaga, dan kita itu juga harus saling menjaga. Di sini ada nggak sih teman-teman yang ngerasain gimana rasanya punya orang tua yang benar-benar terus berjuang buat anaknya,
dia tidak bisa, tidak tidak memikirkan dirinya, bahkan dia hanya memikirkan anak-anaknya, gimana supaya anak-anaknya itu ya sukses gitu tuh, melebihi dia gitu tuh. Pernah gak sih kalian ngerasain? Aku Vivi sendiri pernah banget ngerasain. Kalian suka empati gak ketika ada ketika ada orang jualan nih, udah tua kan, ibu-ibu misalkan, atau bapak-bapak yang udah tua, udah kakek-kakek, nenek-nenek, nah yang jualan nih, pernah gak sih kalian mikirin, seriusan tanya, pernah gak sih kalian mikirin anak mudanya kemana nih gitu tuh, sehingga orang tua yang masih jualan gitu tuh. Dan aku pun Vivi pun pernah mikirin gitu tuh, loh anaknya kemana ya, aku nggak bantuin itu loh, bawa sapu, aduh masya Allah. Pokoknya kalian ya, apapun pekerjaannya, kalian harus bantuin orang tua kalian. Pernah gak sih kalian mikir kayak gitu? Kalau Vivi sering banget kalau misalkan ada yang orang tua yang jualan apapun itu. Kalian pernah gak sih Vivi tuh sedih banget kalau misalkan kayak gitu tuh. Tapi semoga aja yang ada di sini sahabat Vivi, kalian harus mengeluarkan sikap empati, sayang terhadap sesama gitu tuh, peduli. Kalau bisa setidaknya apa yang harus kalian lakukan pasti kalian tahu. Kok jadi curhat kayak gini, habis bedah buku curhat. Gak apa-apa deh, sambung pertanyaan ya. Sesungguhnya tidak ada manusia yang kuat dan hebat karena dirinya sendiri. Berdasarkan teori yang dikembangkan, pola hubungan itu bisa dijelaskan sebagai kenalan biasa, hubungan berdasarkan perasaan, misalnya mitra bisnis, atasan bawahan, pertemanan, hubungan emosional. Nah, tidak ada manusia yang menjadi kuat dan hebat karena dirinya sendiri. Itu banyak sih faktor karena ya hubungan mitra bisnis apapun itu, ya nggak sih, hubungan mitra bisnis. Jadi kan kita kan bergaul gitu. Pernah nggak sih kalian menghadap petinggi misalkan kayak pengajuan sponsor. Jadi punya triknya nih, tapi untuk video berikutnya ya. Terima kasih semuanya sudah dengerin cerita Vivi sampai sini. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat Vivi, terus semangat. Dan ini buku Vivi rekomendasikan buat kalian. Ini keren banget, isinya juga wah mantap, keren, suka. Terima kasih buat bukunya yang sudah memberikan inspirasi buat sahabat TV semuanya, buat teman-teman TV semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Pesan buat kali ini adalah semangat terus, harus berpikir positif. Banggakan, bahagiakan kedua orang tua kita masing-masing. Terima kasih. Jika tidak ada orang tua, mohon maaf. Bibi, saudara, lingkungan harus kita bahagiakan. Oke? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.